Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kembali lagi kita akan diisi oleh renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini adalah curhat. Terambil dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Tentunya saat dalam pergumulan mencurahkan isi hati kita dan pergumulan kita kepada orang lain mungkin, atau kepada objek tertentu ataupun hal tertentu, mungkin bisa membuat kita tenang atau lega. Tetapi hal tersebut bukanlah jalan keluar yang tepat. Mungkin manusia atau objek atau hal tertentu bisa memberikan harapan, tetapi harapan yang mereka berikan tentunya tidak pasti. Melainkan yang harus kita ingat adalah saat kita mengalami pergumulan, mencurahkan isi hati kita secara langsung kepada Tuhan, itu bukanlah sebuah saran, tapi merupakan sebuah perintah. Seperti ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa curhat dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus ingat, Tuhan ini merupakan alamat yang tepat untuk kita mencurahkan pergumulan kita. Problematika malahan bertambah ketika kita menjadikan objek tertentu atau hal tertentu, bahkan manusia, menjadi alamat yang utama untuk kita curahkan isi hati kita. Bukannya jalan keluar yang kita dapat, malahan pergumulan semakin bertambah. Rintangan semakin bertambah, bahkan hal-hal yang baru atau masalah-masalah baru yang akan kita terima. Maka daripada itu, jadikan Tuhan sebagai alamat utama dan menjadikan Tuhan sebagai pusat untuk kita curahkan isi hati kita. Karena di dalam Tuhan pastinya ada jalan keluar yang pasti. Ada harapan yang pasti yang akan kita terima. Dan setiap jalan keluar yang Tuhan berikan tentunya membawa kita kepada kemenangan dalam kita menjalani kehidupan kita dan keluar sebagai pemenang di saat kita mengalami pergumulan. Puji Tuhan. Yang kedua adalah taruh keluhan dan perasaan kita dalam satu kalimat. Jangan kita bertele-tele intinya. Tujuan kita menyampaikan permasalahan kita kepada Tuhan bukan hanya untuk mengeluh sebenarnya, tetapi kita ingin tahu bagaimana sih kehendak Tuhan, terobosan dan bagaimana jalan keluar yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ya mungkin dalam kita mengalami pergumulan, problematika, hal yang kita rasakan adalah kesedihan dan merasa kita kurang, kita merasa tidak dihargai, kita merasa diri rendah dan lain sebagainya. Sehingga pengeluhan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu yang menjadi utama dalam kita curhat kepada Tuhan. Tapi yang harus kita ingat bersama adalah tujuan kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan adalah supaya kita mengerti kehendak Allah. Bagaimana sih kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita, itu yang terutama. Jadi jangan kita bertele-tele ketika kita curhat kepada Tuhan. Melainkan kita harus sama-sama sehati dengan Tuhan. Bagaimana sih kehendak Allah, sehingga kita bisa menerima jalan keluar dari setiap curhat kita kepada Tuhan. Dan ketiga adalah teruslah berdoa hingga ada kelepasan damai sejahtera. Sebenarnya hal untuk kita kuat menghadapi pergumulan dan masalah-masalah kita adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang membuat kita bisa mampu melewati segala hal. Dan puji Tuhan, ujung curhat kita kepada Tuhan haruslah menerima karunia dan buah, yaitu iman kepada Tuhan dan damai sejahtera di hati. Karena kalau kita tidak menerima damai sejahtera daripada Tuhan, kita pun sendiri tidak akan mampu untuk melewati masalah. Maka daripada itu, temukan damai sejahtera yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Maka daripada itu saya mau katakan seperti dari awal saya katakan, jangan kita lampiaskan isi hati kita itu kepada manusia atau kepada hal-hal yang tidak pasti tentunya. Karena mungkin kita menerima damai sejahtera,
Tapi damai sejahtera yang kita terima hanya bersifat sementara. Damai sejahtera yang dunia berikan hanya bersifat sementara, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bersifat kekal. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita ingin keluar dari permasalahan dan pergumulan kita sudah terima damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita menghadapi setiap pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Setelah kita mengucapkan doa, apapun jawaban daripada Tuhan, jangan pilih-pilih dan jangan pandang sumbernya. Keledai pun bisa dipakai Allah untuk menegur Bileam. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini sangat sederhana dalam setiap kehidupan kita. Karena siapa sih ya manusia yang tidak mengalami masalah, pergumulan? Tentunya untuk cara kita keluar atau menghadapi pergumulan tersebut tentunya setiap orang berbeda. Tetapi hal yang Tuhan berikan, jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita itu semua sama. Yaitu adalah damai sejahtera dan kekuatan yang pasti daripada Tuhan. Mungkin caranya berbeda, tapi damai sejahtera itu sama yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu akan Tuhan. Ya, ketika kita mau curahkan isi hati kita kepada Tuhan, jadikan Tuhan ini sebagai mungkin bestie kita, best friend kita, sehingga kita boleh lampiaskan isi hati kita kepada Tuhan. Karena apa? Jalan satu-satunya yang pasti untuk kita keluar dari masalah adalah ya Tuhan sendiri yang mampu. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati segala hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini sederhana, tapi biarlah kita juga bisa menerapkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menang dalam setiap masalah kita dan dalam setiap pergumulan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Kami percaya ini merupakan suatu perintah bagi kami untuk kami curahkan isi hati kami, pergumulan kami kepada Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Tentunya ada jalan keluar, ada damai sejahtera yang kami akan terima ketika kami curahkan isi hati kami kepada Tuhan. Kasih Tuhan, ingatkan terus kami akan firman Tuhan ini. Dan tentunya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang melalui setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.